Dan untuk membahas lebih lanjut kondisi market terkini sudah tersambung melalui Zoom dengan Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Technical Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mas Nafan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, sama-sama Mas Fajar. Selamat pagi pemirsa IDX Channel. Ya, tentunya kita harapkan semua dalam keadaan sehat begitu ya Mas Nafan. Mas Nafan, Iya, kita lihat betul dari sekali. indeks harga saham gabungan sebelum kita memulai sesi perdagangan di hari ini. Kemarin Mm. IHSG kita lihat berakhir naik 0,18% di level 7.300-an. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari level terakhir IHSG pada perdagangan kemarin? Oke, di sini sebenarnya sentimennya terkait dengan harapan ya bahwasannya US Consumer Price Index yang akan dirilis pada waktu itu ya, itu akan terus mengalami tren penurunan alias disinflasi ya. Memang pada waktu itu kan diproyeksikan akan turun dari 3,3% menjadi 3,1% ya. Terus juga di sisi lain kita juga melihat kemarin itu rupiah terus mengalami penguatan ya. Rupiah itu sudah meninggalkan di level 16.200-an ya kan, sekarang di kisaran 16.100 sekian begitu. Dan kebetulan terlihat bahwasannya ini juga sudah mulai terprice in ketika pada hasil perilisan US Consumer Price Index malam waktu Indonesia bagian barat kemarin ya, itu ternyata hasilnya itu lebih bagus jika dibandingkan dengan forecast di 3,1. Ya ini hasil itu di 3,0. Jadi memang semestinya ini euforia ini akan berlanjut pada hari ini. Karena dengan demikian kita melihat dari aggregated meeting probabilities pada the Fed nanti itu ketika CPI ini sudah dirilis ya mengalami penurunan, itu ternyata peluang terjadi penurunan di bulan September ini semakin tinggi ya, 99% begitu ya, untuk penurunan sekitar 25 basis point. Hmm, Kemudian juga di sisi lain juga para pelaku pasar berspekulasi. Jadi nanti selain September juga akan ada penurunan di antara November hingga Desember ya. Jadi di oke, kisaran 20 basis point lagi begitu. Dan itu pun peluangnya di ya. atas 50% begitu. Jadi sambil menantikan terkait dengan perilisan September dot plot nanti, Hmm. ya ini semestinya ada harapan bahwa the Fed bisa menerapkan kebijakan pelonggaran moneter dengan menurunkan suku bunga acuan lebih dari satu kali, ya ini dua kali. Oh, Seperti oke. itu. Jadi rilisan data inflasi Amerika Serikat yang memang sudah keluar, yang kemarin juga sudah dinanti-nantikan oleh pelaku pasar, berarti seharusnya hari ini bursa atau IHSG kita ataupun mungkin bursa regional Asia cukup cukup ini dong, Mas Nafan, cukup ceria seharusnya. Iya betul sekali. Kalau kita melihat kinerja bursa di regional Asia ini rata-rata mengalami penguatan ya pada hari ini ya. Kecuali kalau saya melihat ini hanya Nikkei ya, Nikkei dan Kospi saja yang mengalami pelemahan. Kemudian kalau untuk kondisi market di Jepang ini karena terkait dengan pengaruh adanya potensi intervensi dari pemerintah ya. Jadi ini menjadi sentimen negatif. Tapi paling tidak bursa di kawasan lain ya, misalnya di Shanghai Composite Hmm. Index, kemudian juga Australia, New Zealand ya. Itu pun juga saya melihat rata-rata menghijau ya, seperti itu. Jadi ini semestinya ini bisa memberikan katalis positif ya untuk penguatan IHSG ya. Hmm. Paling-paling ya bisa menguat ya. Namun kita juga perlu mencermati ada aksi profit taking karena ini juga hari Jumat tentunya seperti itu. Oke. Rawan ataupun harus mengantisipasi profit taking. Lantas langkahnya seperti apa nih yang perlu dilakukan dan level yang bisa dicermati untuk IHSG sendiri berarti untuk saat ini jelang akhir pekan di mana nih Mas Nafan? Oke, yang paling terdekat itu ada di antara support dan resistance ya. Yang terdekat di level 7.274 hingga 7.328. Ini sebenarnya kalau secara teknikal ini pergerakan ISG ini sudah berpapasan ya dalam batas atas dari pola right angled bearish broadening wedge pattern. Ini major. Ini kemudian juga major pattern yang terjadi pada daily chart begitu. Jadi ya Hmm. wajar saja limited upside memungkinkan, apalagi juga kalau dari RSI ini sudah extremely overbought. Tapi paling tidak kita juga melihat bahwa terjadi peningkatan net foreign buy ya pada daily ya, secara daily di kisaran 602,52 billion ya. Padahal sebelumnya kan terjadi net foreign
sell. Memang pada waktu itu kan kita wait and see ini hasil US CPI-nya seperti apa, apakah sesuai dengan ekspektasi atau di atas ekspektasi atau bahkan di bawah ekspektasi. Tapi kalau saya jika ini di atas ekspektasi, semestinya masih ada upaya terjadi reattempting to break ya dari batas atas dari right angle bearish broadening wedge pattern di current index ya, di kisaran current index pada posisi saat ini begitu. Jadi Oke. nanti kalau misalnya terjadi breakout, ya paling tidak kita juga perlu mengantisipasi terjadinya aksi profit taking. Jadi ini akan mempengaruhi limited upside. Kalau misalkan jika ISG berhasil bertahan nih misalnya di atas 7.328 nih sebagai level resistance terdekat berdasarkan dari last peak ya. Ini kan sebenarnya kalau secara major pergerakan ISG kan sebenarnya masih dalam keadaan bullish phase ya, masih relatively still Oh, intact. Paling nanti level resistance yang akan diuji ini mestinya di antara 7375 berdasarkan dari peak yang terjadi pada bulan kelima sebelumnya. Ini akan potensi untuk pola rounding bottom formation, break above 7375 nanti akan menguji ke Fibonacci retracement ratio 127%-an di kisaran oke. 7.390 ya, itu Oke. targetnya misalnya kalau bullish phase skenario masih relatively still intact. 7375, 7390 begitu ya, ini bisa Iya menjadi betul level sekali. yang dapat diperhatikan untuk kemudian upside dari indeks harga saham gabungan. Tapi untuk dua hal lainnya nih Mas Nafan, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung untuk potensi pemangkasan suku bunga The Fed dan juga rupiah yang kembali terus mengalami apresiasi. Ini peluang pemangkasan suku bunganya akhirnya sudah berapa besar saat ini dan apakah kemudian rupiah juga akan kembali terapresiasi di hari-hari ke depan? Oke, ya kalau saya melihat sebenarnya kalau secara tren ya pada weekly ya ini kan rupiah masih neutral ya. Beda Hmm. dengan ISG ini terlihat bullish ya kalau hemat saya karena kan wajar saja kalau misalkan jika di pasar kalau misalnya jika di pasar forex kan rupiah tidak terlalu seliquid jika dibandingkan dengan euro USD maupun juga GBP USD misalnya yang memang rata-rata lebih cenderung menguat untuk other pairs lain daripada US dollar ya. Jadi bullish untuk euro maupun juga GBP, bahkan ada extremely bullish gitu karena sebenarnya juga terkait dengan dovish stance dari the Fed itu sudah lama terjadi terprice in dari adanya kinerja pelemahan dari US dollar index for example begitu kan. Ya. Jadi otomatis ini turut mempengaruhi depresiasi dari dolar AS. Belum lagi juga kalau saya ingat juga The Fed, Jerome Powell juga menyatakan pada di hadapan DPR AS maupun juga Senat AS memang bahwasannya tren disinflasi ini sudah terjadi begitu. Disinflasi sudah Ya. terjadi. Jadi ini otomatis ini akan memberikan sinyal positif bahwa The Fed memiliki peluang Baik. yang sangat besar ya untuk menurunkan suku Oke. bunga acuan 99% ya di Oh, September begitu. baik, jadi memang peluangnya cukup besar begitu, bagaimana nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, namun sepertinya pasar sudah mengekspektasikan dan cukup percaya diri dengan adanya inflasi yang sudah kembali melandai. Mas Nafan, ini Betul. ada dua sektor yang juga cukup terlihat, sektor transportasi kemudian juga sektor properti. Seperti apa sih dua sektor ini? Tapi nanti kita ulas usai jeda Oke. dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Oke.